Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa zamata min yaumil hada illa yaumin hada. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari kelompok kami yang berjudul Karya Monumental Umat Islam dalam Iptek. Dengan saya sendiri, saya Muhammad Ibnu Agung dengan NPM 2406-265. Saya sebagai moderator. Nah, yang pertama ada zaman kejayaan kemunduran dan kebangkitan Islam. Zaman kejayaan Islam berlangsung pada periode 650 sampai 1250 di bawah pemerintah Daulah Umayyad dan Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas dari Spanyol hingga Asia Tengah. Kemajuan tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan pemerintah, tetapi juga dalam arsitektur, ekonomi, militer, serta pendidikan. Pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya dengan berdirinya Ma'had Al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Peradaban Islam kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dan melahirkan banyak ilmuwan besar di bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan teknologi. Kemajuan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dan menjadi salah satu faktor yang mendorong kelahiran Renaissance di Eropa. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, ilmuwan muslim yang berpengaruh. Beberapa ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Al-Khawarizmi dikenal sebagai pelopor aljabar dan ilmu hisab serta berjasa dalam bidang matematika dan astronomi. Jabir Ibnu Hayyan dijuluki sebagai bapak kimia modern karena penemuannya menjadi dasar perkembangan ilmu kimia. Al-Jahrawi merupakan pelopor ilmu bedah modern yang karya-karyanya digunakan dalam pendidikan kedokteran hingga saat ini. Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh besar dalam bidang kedokteran dan mengembangkan berbagai metode pengobatan. Ibnu Haytham memberikan kontribusi penting dalam ilmu optik yang menjadi dasar perkembangan mikroskop dan teleskop. Sementara itu, Al-Biruni berjasa dalam bidang astronomi dan sains, termasuk perkembangan astrolab serta teori tentang perputaran bumi dan gravitasi. Mereka menjadi bukti nyata kejayaan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi saya adalah masa kemunduran dan kebangkitan. Masa kemunduran Islam telah berlangsung berabad-abad sejak memasuki periode modern dari 1800 sampai dengan sekarang. Kebangkitan Islam telah diagungkan. Umat Islam dengan kesadaran dan kejayaan Islam yang pernah diraih mulai bangkit. Bila merujuk pendapat Syakib Aslan saat menjawab pertanyaan kenapa umat muslim mundur dan umat lainnya maju, maka jalan satu-satunya untuk mengembalikan kejayaan Islam adalah dengan kembali kepada Islam. Setelah itu, kaum muslimin mengambil iktibar dari apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dengan memperbanyak penerjemahan buku-buku di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta mengaktifkan fungsi perpustakaan secara dengan maksimal. Terima kasih. Hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Kata ilmu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mengetahui, mengenal, memberi tanda dan petunjuk. Ia merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu, ilmu yang merupakan antonim dari kata bodoh. Naqdu al-Hulu, Louis Malu, 1977-526. Kata ilmu dengan beragam bentuk artinya dapat terdapat di Al-Quran sebanyak 454 kali pengulangan. Ini menjadi bukti bahwa Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal secara maksimal, menghapus kebodohan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut istilah, ilmu artinya mengetahui esensi suatu, dan ini terbagi dua. Pertama, mengetahui zat bendanya, yang kedua mengetahui sifatnya, sehingga bisa menetapkan ada atau tidaknya sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibnu Taimiyah, ilmu adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan, baik melalui wahyu maupun akal. Berdasarkan hal tersebut, ilmu dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu ilmu diniyah dan ilmu duniawiyah. Sementara itu, para ulama tasawuf memandang bahwa hakikat ilmu adalah ma'arif Allah, yaitu mengenal Allah dengan lebih dekat melalui pemahaman terhadap ciptaannya. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya berfungsi untuk menambahkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan. Semakin luas ilmu yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kesadarannya, kebesarannya, dan kekuasaan Allah. Melalui pengamatan terhadap alam semesta,
Manusia dapat melihat keteraturan yang menunjukkan keesaannya Allah. Karena itu, hakikat ilmu dalam Islam adalah mengantarkan manusia kepada tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu adalah salah satu kemuliaan. Orang yang menuntut ilmu atau kaum cendekiawan akan memiliki derajat yang tinggi di mata Allah dan status sosial yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Hal ini terlihat sejak turunnya wahyu pertama yang diawali dengan pemerintah membaca, yang menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Al-Quran juga mendorong umat manusia untuk berpikir, meneliti, dan mencari pengetahuan dalam surah Al-Zumar ayat 9. Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Hal ini terlihat sejak turunnya wahyu pertama yang diawali dengan perintah membaca, yang menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Al-Quran juga mendorong umat manusia untuk berpikir, meneliti, dan mencari pengetahuan. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mewajibkan menuntut ilmu, Islam juga mengajarkan bahwa ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang dimiliki tidak akan memberikan manfaat jika hanya disimpan tanpa diterapkan dalam tindakan nyata. Melalui surah At-Taubah ayat 105, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan beramal karena setiap perbuatan akan dinilai olehnya. Dengan demikian, ilmu harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan kemajuan peradaban. Menuntut ilmu dan mengamalkannya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena ilmu yang diamalkan akan menghasilkan kebaikan dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Mengamalkan dan mengaplikasikan merupakan kewajiban bagi setiap orang, sebab setiap orang akan mendapatkan manfaat dan balasan dari apa yang telah diusahakan, bukan apa yang masih menjadi angan-angan atau pikirannya. Perhatikan pada surah An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Nah, selanjutnya itu Imam Al-Ghazali mengibaratkan ilmu itu seperti pedang tajam yang bermanfaat jika digunakan. Nah, ilmu itu tidak akan berguna jika hanya dimiliki tanpa diamalkan. Nah, penerapan ilmu itu memberikan banyak manfaat melalui penerapan kehidupan nyata. Ilmu dan amal itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan masyarakat itu dan terwujudnya keadilan bergantung pada pengalaman secara benar dan bertanggung jawab. Nah, lalu ada contoh penerapan karya monumental umat Islam dalam iptek pada bidang matematika, yaitu contohnya menghitung belanja, diskon, dan anggaran. Pada bidang kimia, contohnya penggunaan sabun, parfum, obat, dan pupuk. Lalu pada bidang kedokteran, pengobatan, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan. Pada bidang bedah, yaitu contohnya operasi dan penjahitan luka. Lalu pada bidang optik, ada kacamata, kamera, mikroskop, dan CCTV. Lalu di bidang astronomi, ada arah kiblat, jadwal sholat, GPS, dan navigasi.
yang kemudian menuntut ilmu itu contohnya dapat diterapkan untuk membantu masyarakat. Dan yang terakhir, hakikat ilmu dalam Islam contohnya menggunakan ilmu secara jujur dan bermanfaat. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Islam pernah mencapai masa kejayaan peradaban pada era klasik 650 sampai 1250 Masehi, terutama pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada periode ini, umat Islam berhasil menjadi pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun pusat-pusat pendidikan dan penelitian yang berpengaruh bagi perkembangan peradaban dunia. Kemajuan tersebut juga didukung oleh banyak ilmuwan muslim yang menghasilkan karya-karya besar di bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan ilmu lainnya. Kejayaan peradaban Islam menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang diamalkan akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan kemajuan peradaban. Sehingga ilmu dan amal menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam.